Jumlahnya alhamdulillah sampai sekarang luar biasa sekali ya. Buat saya pribadi luar biasa. Kali ini saya akan memberikan satu tips ya. Ini insya Allah bisa teman-teman jadi bahan pengetahuan dan juga bisa dipraktekkan. Oke, kali ini temanya adalah prinsip bagaimana WhatsApp kita itu bisa benar-benar menjadi media penjualan yang menghasilkan banyak orderan. Ini ada beberapa prinsip yang harus kita miliki saat kita benar-benar menggunakan WhatsApp sebagai media penjualan. Oke, yang pertama ini adalah kita jangan suka nyebar spam atau iklan. Banyak sekali ya spamming itu atau nyampah iklan, nyebar iklan ke sembarangan grup WhatsApp, semua disebarin iklan atau broadcast ke mana-mana tanpa jelas gitu ya. Ini sesuatu yang harus kita hindari. Kenapa? Karena orang itu membeli bukan faktanya, itu bukan pada apa yang kita jual, tapi siapa yang menjual. Kebayang ya kalau kita spamming, orang belum kenal kita, nggak tahu produk kita apa, tiba-tiba dijualin. Orang nggak akan nyaman. Yang ada akibatnya, efeknya adalah kita diblokir atau di grup itu ditendang gitu ya. Nah, ini jangan sampai teman-teman ngalamin. Kemudian yang kedua, kalau WhatsApp kita mau menghasilkan, itu kontak yang kita miliki harus banyak jumlahnya. Ada yang sering berkata sama saya, "Mas, saya udah jualan di WhatsApp tapi kok hasilnya gitu-gitu aja ya?" Biasanya yang pertama kali saya tanyakan itu adalah jumlah kontaknya berapa. Oh, saya kontaknya ada 100. Pantas saja cuma 100. Kebayang ya kalau kita jualan ke 100 orang, ya mungkin saja ada yang beli 1-2. Tapi kalau untuk laris kan bukan jualan 1-2 gitu ya. Tapi laris itu jualnya bisa puluhan bahkan ratusan. Gimana caranya? Biar kita punya kontak yang banyak. Jadi syarat biar laris itu kita punya database kontak yang banyak. Jualan kita ke 100 orang itu akan beda hasilnya kalau kita jualan ke 10.000 orang, itu sangat beda sekali. Nah, gimana caranya biar punya kontak banyak? Nah, teman-teman perlu pahami ini. Jadi punyai kontak yang banyak. Mas, caranya punya kontak yang banyak gimana sih? Ada caranya, nggak sembarangan. Bukan Anda melihat iklan atau pamflet di jalan, ini nomor kontak WhatsApp Anda kumpulin, bukan begitu. Nanti saya akan bahas itu di buku saya, itu bagaimana cara mendapatkan ribuan kontak dengan teknik yang sangat sederhana dan semua orang bisa lakukan. Kemudian syarat yang ketiga atau prinsip yang ketiga biar jualan kita di WhatsApp itu laris adalah kita menggabungkan dengan media sosial lain, contohnya Facebook dan Instagram. Walaupun sebenarnya WhatsApp bisa berdiri sendiri tanpa media sosial lain, tapi akan jauh sangat lebih efektif ketika kita manfaatkan Instagram ataupun Facebook. Karena Facebook sama Instagram ini penggunanya pertama banyak, yang kedua daya jelajahnya lebih besar, ya lebih luas lagi. Saya biasa memanfaatkan dua media tersebut untuk memadukannya dengan WhatsApp saya. Begitu, biasanya dari Facebook saya pindahkan nanti ke WhatsApp. Nah, itu teknik tersebut namanya funneling. Ya, bagaimana saya giring dari Facebook, Instagram itu biar masuk ke WhatsApp. Teman-teman harus lakukan itu biar penjualannya makin bagus. Kemudian yang keempat, prinsip juga yang harus kita punyai ketika kita menggunakan WhatsApp adalah kita menulis iklannya itu dengan copywriting. Jadi ada polanya, ada teknik menulis iklannya. Nggak cuma sembarang kita cuma menulis fitur produk begitu. Misalkan, ayo sis, ayo Gan, ini saya sedang open order. Ini. Nggak begitu ya. Jadi ada caranya sendiri bagaimana menuliskan copywriting yang baik. Saran saya pakai copywriting yang menarik sehingga orang itu ketika membaca juga nyaman. Yang kelima, tips saya biar syarat kita punya penjualan bagus ini di WhatsApp adalah jangan jualan sendiri. Maksudnya gimana, Mas? Oke, begini. Kalau Anda pribadi bisa berjualan 10 produk, misalkan dalam 1 bulan, bayangkan kalau misalkan Anda bisa menjual bersama teman-teman lainnya 50 orang. Misalkan teman Anda punya 50, Anda ajak jualan juga. Jadi jualan sama reseller atau tim penjualan Anda. Masing-masing jualan satu aja, jual 1 produk, itu sudah Anda kedapatan 50 orderan baru lagi. Jadi Anda pribadi jual 10, misalkan reseller atau tim penjualan Anda jual masing-masing 1 produk, dan ada 50 orang, itu sudah 10 tambah 50 jadi 60. Nah, itu sangat membantu. Syarat-syarat itu atau prinsip-prinsip itu yang selama ini saya lakukan sehingga saya mempunyai orderan jumlahnya alhamdulillah sampai sekarang luar biasa sekali ya. Buat saya pribadi luar biasa. Saya bisa menjual ribuan produk dalam waktu 1 bulan. Oke, nah untuk lebih lengkapnya gitu, teman-teman kalau mau jauh lebih
bahasan yang tadi saya katakan lebih detail, teman bisa ikut pre-order buku terbaru di Billionaire Store namanya Power of WhatsApp. Di buku itu prinsip-prinsip tadi saya jelaskan dengan detail. Bahkan bukan saja secara teori tapi secara praktek lengkap dengan langkah-langkah yang ada gambarnya sehingga Anda mudah pahami nantinya. Karena itu pre-order sangat terbatas, hanya 2 minggu. Saran saya segera miliki, dan Anda bisa tanyakan kepada reseller atau Anda bisa klik nanti link yang ada di bawah ini sehingga Anda bisa mendapatkan bukunya, dapat ilmunya, dan dapat juga penghasilannya. Begitu ya, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, strategi digital marketing atau sosial media marketing teman-teman mengalami stagnan. Sudah melakukan berbagai macam strategi, sudah mencoba upload berbagai macam konten, namun hasilnya tetap nihil. Jika iya, maka teman-teman harus mencoba cek ulang strategi konten yang teman-teman saat ini gunakan. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke nomor saya dan Instagram saya yang menanyakan, Mas, saya sudah memakai berbagai macam sosial media, saya sudah mengerjakan ini, itu, sudah upload banyak foto, banyak konten, namun hasilnya kok tetap saja tidak ada pembelian, atau dengan istilah yang lain, hasilnya adalah nihil. Nah, pertanyaannya kok bisa gitu? Setelah saya cek, yang banyak dikerjakan oleh mereka adalah rupanya di tampilan sosmed, di timeline sosmednya, konten-konten yang ada di sana hanya konten-konten yang intinya adalah jualan. Padahal seperti yang saya katakan pada video sebelumnya yang tentang copywriting, yang teman-teman dapat menonton videonya di link yang ada di atas ini, bahwasanya yang namanya audiens, yang namanya calon konsumen itu enggan untuk dijuali. Mereka enggan yang namanya setiap kali ditunjukkan atau teman-teman kasih promosi. Jadi, apa yang teman-teman harus kerjakan? Sebelum saya meneruskan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya agar lebih banyak lagi orang yang menerima manfaat dari channel ini. Tombolnya ada di bawah sini, silahkan di subscribe. Nah, bicara soal strategi digital marketing atau sosial media marketing, maka tidak akan lepas dari yang namanya konten marketing, yang tidak banyak dipahami oleh pelaku UKM atau pelaku usaha adalah taunya mereka yang penting mereka mencoba untuk mengupload foto produk, mengupload jualan mereka, namun sayangnya mereka tidak paham sebetulnya strategi konten marketing dalam digital itu, dalam sosial media itu perlu direncanakan dengan matang. Kalau hanya setiap hari upload produk dan langsung jualan, hard selling, maka dapat saya pastikan penjualannya akan sedikit. Kecuali ketika kasus teman-teman sudah mempunyai sosial media yang besar, maka silahkan, setiap hari mau jualan juga silahkan. Namun jika teman-teman baru memulai atau akun sosial medianya masih kecil, kalau setiap hari isinya hanya jualan, pasti ditinggalkan oleh audiens dari teman-teman. Karena prinsipnya seperti yang saya katakan tadi, audiens enggan untuk dijuali atau dikasih promosi. Maka yang dapat kita kerjakan adalah membuat promosi yang lebih baik lagi. Promosi namun dikemas demikian rupa sehingga promo kita, iklan kita, jualan kita tidak terkesan langsung berjualan. Nah, bagaimana caranya? Dalam ilmu konten marketing, kita mengenal yang namanya strategi piramida konten, di mana yang namanya konten marketing itu ada 3 tingkatan. Kalau teman-teman bayangkan piramida, maka bagian atas itu adalah konten utama atau biasa disebut dengan konten hero, di mana konten ini adalah konten yang isinya langsung berjualan, hard selling. Nah, di bawah konten hero ada yang namanya konten penghubung atau biasa disebut dengan konten hub. Di konten ini tidak langsung berjualan, namun kita bisa menggunakan latar cerita dari bisnis yang teman-teman sedang kerjakan. Nah, di bagian terakhir paling bawah, kalau di piramida konten itu ada yang namanya konten hygiene atau konten yang lebih sering. Konsepnya adalah tidak langsung jualan, tapi teman-teman bisa menggali konten yang lebih umum, yang lebih general, tetapi masih berkaitan dengan
bisnis yang teman-teman kerjakan. Contohnya seperti ini. Misal teman-teman jualan jilbab, maka konten hero-nya, konten utamanya, teman-teman bisa menggunakan langsung berjualan, langsung ada foto produknya, ada captionnya, dan langsung dikasih harga. Hard selling di sini. Nah, konten kedua atau konten hubnya, teman-teman bisa memberikan cerita, mungkin tentang drama atau mungkin tentang sosok yang dikaitkan dengan bisnis atau produk yang teman-teman lagi jual. Dan yang terakhir, konten hygiene-nya atau yang lebih umum, teman-teman bisa menyuguhkan konten yang isinya seperti tips memilih jilbab, tips memadu padankan antara jilbab dengan gamisnya, dan tips yang lainnya. Jadi teman-teman explore konten yang memang masih berkaitan dengan bisnis yang teman-teman kerjakan. Nah, dalam komposisi piramida konten ini sebenarnya seperti ini. Semakin ke atas, semakin itu konten utama, maka komposisinya adalah semakin sedikit. Dan semakin ke bawah, semakin itu konten yang hidden atau konten yang rutin, komposisinya semakin banyak. Misal, sehari teman-teman itu upload 3 konten atau 3 foto atau tulisan, maka yang konten utama yang langsung jualan itu hanya 1 saja, sisanya konten yang lain. Atau misalnya teman-teman sehari bisa upload 10, maka konten utamanya adalah konten yang paling sedikit. Nah, konten hubnya, terus konten hygiene-nya, komposisinya jauh lebih banyak. Kenapa seperti ini? Sebetulnya simple. Jika teman-teman ingin berjualan, jika teman-teman ingin membidik konsumen atau audiens untuk membeli produk kita, maka jadikanlah sosial media dari teman-teman itu bermanfaat dan dibutuhkan oleh mereka. Jika sosial media teman-teman itu bermanfaat dan dibutuhkan oleh mereka, maka apa yang kita katakan, apa yang kita jual pasti akan dibeli. Namun sebaliknya, jika konten teman-teman tidak bermanfaat bagi mereka, mereka pasti meninggalkan sosial media atau akun dari teman-teman. Nah, dalam mengeksplor konten, teman-teman juga bisa menggunakan strategi konten yang bermanfaat bagi audiens. Contohnya konten yang bermanfaat itu misalnya how to atau edukasi. Terus misalnya lagi konten yang menghibur atau humor. Terus misalnya lagi konten yang isinya adalah informasi terkait dengan detail produk, terkait dengan bahan baku, terkait dengan proses dan sebagainya. Atau bisa jadi teman-teman bisa menggunakan konten yang review, misalnya teman-teman khusus mereview produk tertentu. Namun upayakan masih berkaitan dengan bisnis yang sedang teman-teman kerjakan. Kuncinya, tujuannya adalah tidak lain membuat sosial media kita, membuat akun kita itu bermanfaat bagi audiens. Seperti yang saya kerjakan pada channel ini, saya banyak mengeksplor konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman, bagi audiens saya. Tujuan saya hanya ingin membuat konten ini jadi bermanfaat dan jadi dibutuhkan, agar ketika channel ini berkembang, maka suatu saat mungkin saya bisa berjualan sesuatu. Namun tidak, sebetulnya saya ingin membangun personal branding saya. Jadi ya secara tidak langsung sebetulnya saya menjual diri di sini gitu. Jadi apa yang saya kerjakan adalah menghadirkan konten-konten yang bermanfaat bagi audiens. Konten yang tidak bermanfaat akan coba saya kurangi. Bahkan beberapa waktu terakhir ini saya hanya menghadirkan konten-konten yang memang dibutuhkan oleh audiens saya. Nah, itu tadi tips bagaimana kita seharusnya membuat atau merencanakan strategi konten marketing. Tujuannya tidak lain adalah, ya balik lagi, kalau kita berjualan maka tujuan kita adalah produk kita laku. Nah, agar laku maka teman-teman harus mengemas konten dari sosial media atau strategi digital marketing teman-teman dengan sangat baik. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, ada di sini. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan tinggalkan komentar, jangan lupa klik tombol like-nya. Saya Imam Syafi'i, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.